Halo sahabat Super Bowl, sahabat Warta Kota, dan sahabat Tribun Network. Salam jumpa kembali dengan saya Rafsanjani Semanjorang. Dan di sebelah saya ada Mas Eko Priyono. Dan kita akan membahas seputar tentang SEA Games Final di sepak bola yang mempertemukan antara Timnas U22 Indonesia melawan Timnas U22 Thailand. Dan kita akan membahas ini, dan clue yang ingin kita sampaikan adalah selain membahas ini, kita juga akan membahas persiapan Timnas di sana dengan rekan kita. Ada Abdul Majid yang sudah siap melaporkan persiapan Indonesia untuk final yang akan digelar pada besok di Stadion Olimpiade yang ada di Phnom Penh pukul 7 malam atau 19 WIB kalau di kita. Dan untuk itu saya akan membahas banyak terkait perjalanan dari Thailand, dan rekan saya ada Mas Eko akan membahas banyak terkait Indonesia. Dan kita akan langsung nih. Nah, mungkin dari Indonesia dulu nih. Gimana Mas Eko melihat persiapan dari Indonesia dan mungkin perjalanan menuju final SEA Games ini? Jadi satu kata, insya Allah juara. Itu dua kata ya. Insya Allah juara. Oke. Bismillah kali ini medali emas. Oke. Itu keyakinan saya. Sebelumnya di podcast sebelumnya saya jarang yakin Indonesia bisa dapat hasil positif, tapi entah kenapa ada beberapa alasan yang bikin saya yakin Indonesia bakal juara. Termasuk semifinal kali ya? Mungkin termasuk final. Jadi gini, ngelihat perjalanan Timnas Indonesia dari fase grup A sampai semifinal kemarin, di fase grup A itu jalannya terbilang lancar, kecuali lawan Kamboja kemarin yang sempat terengah-engah. Ya, tuan rumah ya? Ya, tuan rumah. Dari skor mungkin, skor bukan acuan lah maksudnya. Secara permainan, secara kematangan tim. Tapi beruntung dengan kedewasaan yang menurut saya dimiliki tim sekarang, mereka bisa melaju ke semifinal dengan hasil sempurna. 13 gol ya, total 13 gol Timnas Indonesia. Ya, sangat produktif ya. Sangat-sangat produktif dan clean sheet yang paling wah. Paling sedikit kebobolan di fase grup, jadi itu modal yang penting buat semifinal. Kemudian di semifinal, kita ketemu Vietnam yang beberapa tahun terakhir jadi momok buat kita. Selalu kalah, entah karena insiden permainan atau insiden di luar lapangan, entah karena Vietnam yang memainkan sepak bolanya sendiri dengan berpura-pura ketika unggul, itu memancing emosi. Tapi kemarin saya lihat ada kedewasaan dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ini yang bikin Timnas Indonesia, saya yakini di laga final nanti hari Selasa, besok pukul 19.30 bisa meraih hasil positif. Apalagi bermain dengan 10 pemain di babak kedua gitu ya. 10 pemain, Pratama Arhan yang asis 2 golnya kan kontribusi Pratama Arhan. Kontribusi. Ya. Tapi dia bikin kesalahan dan setelah pertandingan pun dia mengakui sangat bersedih gitu. Jadi dan tidak ada pemutihan untuk Pratama Arhan. Jadi harus fokus pelatih mencari pemain pengganti Pratama Arhan. Nah, Indonesia kenapa saya yakin ini bisa juara? Faktor yang salah satu mungkin bisa saya sampaikan adalah tim ini kalau dilihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dewasa itu muncul karena ada beberapa pemain yang main di luar negeri. Ya. Pratama Arhan di Tokyo Verdy, kemudian Marcelino Ferdinand ini di KMSK Dens Belgia. Kemudian Witan pernah merumput di luar negeri juga. Kenapa ini penting? Karena pengalaman main di negeri orang itu sesuatu yang nggak sama dengan apa yang didapatkan pemain-pemain merumput di kancah domestik ya. Auranya beda. Bagaimana kita mengatur diri sendiri, bagaimana mengatur pola tidur. Di sini pun kita atur pola tidurnya, tapi di sana kita lebih bertanggung jawab karena sebagai marquee player, sebagai pemain yang lo didatangkan ke klub gue sebagai pemain asing, ya lo harus lebih dari pemain-pemain yang ada. Kebukti kan, Pratama Arhan jam terbangnya di Tokyo Verdy tidak cukup banyak. Yeah. Kemudian Marcelino Ferdinand juga baru gitu. Baru, ya benar. Mungkin hanya Egy sama Witan pun kemarin bukan sesuatu atau seseorang pemain yang diandalkan gitu ya. Tapi pengalaman yang mereka dapat di klub masing-masing itu yang bikin mereka dewasa. Contoh lainnya. Oke. Contoh lainnya, kenapa kedewasaan itu penting? Kalau kita lihat
pelatih yang berkecimpung di staf pelatihnya atau dilibatkan Indra Safri ini, Bima Sakti dan Kurniawan, mereka adalah ex PSSI Primavera, program PSSI kala itu, yang manggung di luar negeri. Di luar negeri, khususnya Italia ya? Khususnya Italia. Kurus pernah di Sampdoria, Bima Sakti juga nyaris di Sampdoria, Kurus juga pernah di Swiss. Jadi bahwa pengalaman main di luar negeri itu bikin kita tenang, percaya diri, itu kelihatan di timnas sekarang. Coba kita lihat Thailand beberapa tahun yang lalu, pemainnya mayoritas bermain di luar negeri gitu. Kita tengoklah Korea Selatan, yang main bareng Evan Dimas lagi-lagi, Hang Hui-chan, itu sekarang tampil di Wolverhampton Wanderers. Kemudian pemain-pemain Korsel yang lain. Nah, ketika mereka main di Korsel, itu mereka punya keyakinan gitu. Keyakinan bahwa, oh bisa lah, kami punya mereka. Setidaknya mereka jadi sandaran buat pemain lain, meskipun tanpa mengesampingkan peran pemain lain ya. Tapi keberadaan mereka, gue punya seseorang atau pemain yang bisa diandalkan di waktu-waktu kritis nih. Auranya beda. Auranya beda. Di Auranya beda. Ya? Oke. Dan berarti Mas Eko nih udah yakin nih aura ini dengan pemain yang sudah bermain di luar negeri bisa mempengaruhi temannya supaya lebih dewasa PR-nya lagi. satu, PR-nya harus ketemu siapa pengganti Pratama Arhan. Karena back sayap kiri ini di semifinal kemarin sumbang 2 assist ya. Lemparan pertama di babak pertama itu langsung disundul Komang. Nah yang kedua di tepis kiper dulu di babak kedua, kemudian Marcelino volley bola itu deflect kena Sananta kalau nggak salah ya. Sananta atau Ferrari ya? Ada Ferrari sebenarnya. Ferrari. Ada yang kemelut di situ. Nah, tapi itu semua berawal dari lemparan bola. Nah, kandidatnya siapa? Di tim yang ada sekarang ada Alfeada Dewangga dan Haikal Al-Hafiz. Tentu ada Rio Fahmi di sana, pemain Persija. Kalau saya melihatnya, Haikal ini pemain Liga 2, satu-satunya pemain timnas Indonesia U22 yang diambil dari Liga 2. Dia kelahiran Sidoarjo, 24 Maret 2001, pernah main di PON Jatim, kemudian di Liga 3 bersama Persida Sidoarjo, sebelum main bersama Persebaya Youth di Elite Pro Academy. Nah, bekal itu musim 2021-2022 dia membela Persikap Kabupaten Bandung. Setahun kemudian dia dapat jam terbang bahwa klub itu promosi ke Liga 2. Nah, bekal ini yang bikin PSIS Semarang yang notabene mantan klubnya Pratama Arhan merekrut Haikal. Kepincut gitu ya. Okay. Tapi buat saya, menurut saya yang akan tampil bukan Haikal. Ini pendapat saya pribadi ya. Karena semua bergantung pertama ketersediaan pemain, dalam arti semua dalam kondisi sehat. Kemarin kan Komang sempat ditanduk keluar. Apakah Komang bisa tampil? Sejauh info yang saya dapat bisa, tapi balik lagi ke pelatih. Apakah pelatih Indra Safri menurunkan Ferrari dengan Ridho atau kembali Komang dengan Ridho, itu pilihan ya. Tapi buat saya, mengingat jam terbang, rasanya pelatih Indra Safri ini akan menampilkan di pos back sayap kiri ya, Rio Fahmi menurut saya. Kenapa? Dia punya pengalaman main dengan pemain-pemain asing Persija, Kremencik, Hanoberen, Kudela. Itu sesuatu yang nggak bisa didapat dengan cuma kita baca atau latihan ya. Itu pengalaman sangat berharga. Jadi sedangkan Haikal ya berbanding gitu. Tinggal bagaimana pelatih ngelihat mana yang lebih efektif dulu dimainkan. Tentu dengan Rio Fahmi main, kekuatannya kan bukan di kaki kiri ya, Bung Raf. Kekuatannya di kaki kanan. Harus ada pola main yang agak beda gitu. Beda dengan kalau kita main back sayap kiri murni kan bisa long pass langsung, kemudian cut ke belakang gitu. Jadi kayaknya sih Rio Fahmi gitu. Karena akan sangat beresiko ketika menggeser Alfeada Dewangga ke back sayap kiri. Dia pemain yang bisa main di back sayap kiri. Tapi dari beberapa kali percobaan saya kok melihatnya Dewa ini lebih nyaman ya main di posisi holding midfielder ini, di 4 di depan, satu orang di depan 4 pemain belakang ini. Di lain itu Marcelino dan Witan jadi punya ketenangan. Karena dia tahu Dewangga gitu.
Eh, buat saya itu Mhm. satu PR yang perlu diselesaikan. Tentu seperti yang pertandingan sebelumnya, Sananta akan jadi starter. Ini Oke. prediksi ya. Terus Ferdinand, Witan, Fajar top skor sementara timnas Indonesia. Jadi ya akan seru. Tapi kali ini saya yakin bolanya nih pendulumnya lagi ke arah timnas Indonesia gitu. Tapi perlu dicatat juga Mas Ya. Edo, ini kan laga final. Dan laga final ini dan boleh dibilang lawannya adalah Thailand. Ya. Thailand notabene boleh dibilang ya ini hanya berbatasan di sebelah barat Kamboja itu adalah Thailand. Jadi kemarin kan sempat viral ya adanya ucapan salah satu bek ya pendukung Indonesia nggak usah datang ke stadion deh gitu kan. Karena ini kan dipenuhi oleh pendukung Thailand dan boleh dibilang juga penampilan Thailand di sini memang cukup berbeda dengan penampilan Indonesia yang clean sheet-nya cukup bagus sekali dan sangat produktif kalau soal gol. Bahkan boleh dibilang Indonesia boleh dibilang itu kan tim yang patut diwaspadai, tapi harus dilihat dulu. Melihat dari perjalanan Indonesia itu adalah grupnya itu kan berbeda. Berbeda dengan yang masa lalu yang ada di dalam Singapura, yang ada teman serumpun, ya kan, ada Malaysia. Sementara di Thailand ini adalah bergabung dengan Malaysia, Singapura. Ini yang notabene ini cukup ada Vietnam juga di situ. Dan makanya perjalanan dari 20 pemain yang dibawa oleh pelatih Isara Sritaro ini sudah cukup meyakinkan sebenarnya. Di pertama itu kan menang 3-1 lawan Singapura. Kemudian menang 2-0 lawan Malaysia. Dan menang 4-1. 4-1 itu melawan Laos. Meskipun imbang 1-1 melawan Vietnam, tapi ini adalah perebutan bagaimana kemarin mereka merebutkan antara posisi puncak maupun runner up gitu. Dan di semifinal mereka menang 3-0 atas Myanmar. Dan pelatih ini memang ya, Thailand ini diisi oleh pemain-pemain yang cukup saya kira meskipun hanya ada beberapa pemain yang jam terbangnya kurang, tapi boleh dikasih catatan bahwa ini adalah pemain yang dari Liga 1 Thailand, kemudian ada dari Liga 2 Thailand, dan Liga 1 Thailand ini ada satu striker ya. Saya tidak mengesampingkan Krerarom di situ yang dari Augsburg, dia kan bermain di regional Jerman. Ya boleh dibilang kasta ketiga ya. Tapi ada Terasak di ini yang bermain untuk Port FC dan sudah mengemas 6 gol sejauh ini. Dan liga itu adalah Liga Thailand yang cukup disegani di ASEAN. Dan kembali lagi kita membahas final dan ini adalah SEA Games. Di mana SEA Games, kalau Thailand itu kan proyeksinya dari U22 kan ke senior nih. Dan mereka tidak memikirkan SEA Games lagi. Jadi ini adalah proses bagaimana mereka mematangkan pemain-pemain di SEA Games. Jadi kalau bagi saya ini cukup dewasa dari perjalanan mereka melawan Malaysia, melawan Singapura, dan juga melawan Vietnam. Ini mereka sudah sangat dewasa. Dan satu keunggulan dari Thailand yang kalau saya bandingkan dengan Indonesia adalah Thailand lebih bermain kolektif. Tahu kapan melakukan serangan balik, tahu kapan melakukan oper ke teman, melakukan shooting. Dan itu yang kemarin di semifinal tidak terlihat di Indonesia. Jadi saya kira masih Thailand lah unggul 1 atau 2-0. Itu tidak kelihatan karena situasi tidak memungkinkan. Sejak menit 58 atau 68 itu kan kita main 10 orang. Jadi nggak mungkin Indonesia bisa main dengan pola yang diharapkan. Tapi tantangan juga sebetulnya. Nah, menyoroti tadi soal Thailand sebetulnya. Apa keunggulan Thailand sampai bisa dikatakan bakal kembali merebut medali emas gitu ya. Karena Indonesia sedang haus juara. Harus gelar juara. Terakhir kali SEA Games 91 itu kita dapat emas dari cabang olahraga sepak bola. Nah, ini udah puluhan tahun iklimnya lagi bagus, cuma minus 1 pemain Pratama Arhan. Ya rasanya Indonesia akan juara lah, Bung. Ya, apa yang membuat Thailand unggul? Jadi agak mirip dengan Indonesia, bagi-bagi gol ya, bagi-bagi gol kita sebut. Tapi di Thailand ini, mereka memang sosok striker itu, ya memang dialah sosok striker yang harus akan gol. Itu yang sebut tadi ada Terasak yang sudah mengemas 4 gol ya tambahan kemarin, dan juga ada Burapa. Dan
ini bermain di Samut Pragan. Dan ada juga Akshipol Kerarom yang itu yang bermain di Augsburg tadi. Dan ada juga gelandang, ada kapten yang bisa memang mengendalikan permainan. Jadi kembali lagi, saya kira Thailand ini lebih kolektif. Di ujung sekalipun, di sisi lini depan, striker ini tidak merta-merta langsung ya melakukan opsi asal serang gitu, tetapi melihat opsi bagaimana siapa yang lebih dulu mendapatkan peluang menggolkan lebih tinggi, dan mereka akan mengumpan itu. Dan kesabaran saya kira masih dimiliki oleh Thailand. Dan kalau saya tidak mengesampingkan permainan dari Indonesia ya, tapi dari Indonesia kalau boleh melawan Vietnam kemarin, kalau kita lihat adalah itu kan tidak dihasilkan dari, saya kira tidak dihasilkan oleh open play. Karena ada lemparan ke dalam, ada 2 bahkan, satu yang ke mulut, dan kemudian yang ketiga itu kan sebenarnya ya hasil shooting, kemudian dia dapatkan setelah tidak ada clearance di sana yang lebih bagus, dia dapatkan dan gocek sedikit, langsung shooting dan gol. Dan saya kira disitulah yang membedakan permainan dengan Thailand. Nah, Thailand adalah bagaimana lini depannya ini sangat berkontribusi untuk menyumbang gol satu sama lain. Itu ya, ini yang perlu dicatat oleh Indonesia. Dan ini final. Di sepak bola itu kan jalan menuju kemenangan ada banyak, Bung Raf. Open play. Nah, apa yang diperlihatkan Indonesia itu jadi bukti bahwa sekecil apapun, lewat peluang manapun, lewat pintu apa saja, peluangnya bisa dibuka. Lewat set piece. Sah-sah saja toh? Lewat open play. Di fase grup kita udah lihat berapa gol yang dihasilkan dari open play. Nah, artinya ini ada sesuatu yang bikin Indonesia beda gitu. Nah, ini yang dioptimalkan pelatih Indra Safri. Belum lagi Indra Safri soal gelar juara, mana dia belum pernah dapat. U16 dia dapat gelar. U17 meskipun skala turnamen dia dapat gelar juara juga. Kemudian U19 dia dapat. U22 dia dapat juga. Jadi sosok Indra Safri ini dia memang erat dengan gelar di usia muda. SEA Games rata-rata mayoritas pemain muda. Jadi dia tahu bagaimana melakukan pendekatan ke pemain. Jadi ini bisa jadi nilai plus jika Indra Safri menemukan atau memakai pola. Jadi pergantian pemain itu kan hanya bagian strategi. Iya, benar. Strategi besarnya nih apa? Memasangkan Haikal atau Rio pasti ada strategi besarnya. Kalau itu berjalan lancar, insya Allah juara. Kalau berjalan lancar. Nah, tapi di satu sisi adalah ketika absennya Pratama Arhan, itu kan sudah mengurangi, kita sebut ya, peluang tadi yang lemparan ke dalam, yang langsung menusuk ke pertahanan lawan ya, itu udah hilang nih. Nah, kalau dari sisi Thailand, nah cara mereka bertahan, ya kalau dilihat dari gol-gol yang masuk, itu kan golnya juga ya lawan Vietnam wajar ya, lawan Laos, tapi mereka udah unggul banyak nih, dan skornya akhirnya memang 4-1. Kemudian cara mereka bertahan ini memang kerap bisa beralih ke 4-4-2 atau bahkan menyisakan satu striker di depan, kemudian 4 pemain atau gelandang yang tadinya striker sayap itu bisa mundur. Jadi cara mereka memarking lawan itu sangat bagus sekali. Dan di laga-laga yang sebelumnya yang saya ikuti, bagaimana ketika mereka diserang, pemain yang depan, yang kan biasanya pemain depan punya porsi atau lewat mana nih mundurnya, berapa jauh dari lini depan. Dan meskipun mundurnya secara perlahan, jalan, kita sebutlah jalan, tapi dia tahu, dia memutus satu aliran bola di situ. Dan hal yang berbeda, saya tidak tahu apakah karena memang kekurangan pemain kemarin di Indonesia sehingga bermain agak berbeda gitu kan. Tapi ada gaya kepemimpinan yang berbeda antara Indra Safri dengan Sintayong ketika soal pressing ya. Dan di Thailand tidak ada perbedaan, itu yang saya lihat. Justru di Thailand ini permainannya justru seperti ya main di Liga 1 Thailand. Bagaimana mereka kompak kalau bertahan ya bertahan. Dan cara penyerangan juga, transisi dari bertahan ke menyerang, itu boleh dibilang untuk kelas. Kembali kita ngomongkan usia muda ya. Udah cukup dewasa. Jadi untuk saya yakin set piece juga nanti akan membahayakan bagi Indonesia untuk set piece. Saya yakin set piece peluangnya 65% bisa gol untuk percaya diri sekali Bung Raffi ini. Di Indonesia Bung itu sudah
secara set piece sudah dirancang sedemikian rupa, pelatih bagaimana bisa membobol gawang, bagaimana tidak kebobolan. Nah, itu sudah diamanatkan Ya, kepada pasti, para pemainnya pasti. ya kan. Ah. Nah, kemudian soal memanfaatkan set piece. Dari semifinal aja kita udah lihat set piece 2 gol, Bung. Oke. Ya Tapi kan kita harus lihat, ini kan udah hilang nih ya. Udah hilang. Tapi kalau kita kaji, kalau dari sisi Thailand, ya yang membedakan adalah ketika ada salah satu striker yang bermain di Liga 1 Thailand dan mampu mengemas 6 gol, di mana Liga Thailand ini adalah pesaingnya adalah striker-striker asing. Dan dia sebagai striker lokal yang boleh dibilang cukup produktif, karena hanya yang produktif di Liga Thailand itu yang lokal adalah Terasil Dangda, yang utamanya memang udah sosok yang paling disegani lah di timnas. Dan Terasak ini saya kira akan menjadi pembeda di laga final besok. Dan soal kelincahan juga mereka cukup main simple sebenarnya, meskipun lincah, dan permainan simple mereka bisa tampilkan. Dan mereka pemain yang tidak tertekan banget ketika ditekan, seperti lawan Vietnam kemarin. Dan itu yang menunjukkan bahwa Thailand sebenarnya sudah siap, karena mereka sebenarnya, kalau bagi saya ya, Thailand ini menganggap SEA Games ini adalah bagaimana ajang untuk ya mereka bisa menembus di tim senior. Jadi tidak menjadi patokan. Jadi mereka yakin mereka sudah bisa untuk meraih emas. Justru di situ kelebihan Indonesia. Karena saking lamanya kami timnas Indonesia nggak juara, itu jadi tambahan membakar nih di dada nih, membakar bahwa ayo bisa yuk satu langkah lagi. Nah, itu yang melipat gandakan, apalagi di SEA Games 3 kali ketemu Thailand di final tuh, 91, 97, 2013. Itu cuma sekali kita dapat medali emas tahun 91, sisanya kalah. Nah, ini yang bikin nggak boleh lepas lagi nih kesempatan ini. Masih penasaran dong berarti kan? Masih penasaran. Iya. Tidak boleh lepas lagi kan? Makanya itu yang membakar. Kalau Thailand menurut saya akan, ayo sudah lah, ini bukan target utama kita. Tapi di Indonesia sesuatu yang mungkin SEA Games ini tidak masuk kalender FIFA ya. Tapi dengan juara ini setidaknya ada landasan untuk menata sepak bola Indonesia ke depan. Nah, itu yang diharapkan muncul dari timnas Indonesia eranya Indra Safri lagi nih. Nah, ketika nanti sudah juara, barulah kita bisa bicara apakah timnas ini timnas masa depan Indonesia atau Indra Safri layak dipromosikan ke timnas senior. Itu bahasan lain soal. Tapi buat saya mental, rasa lapar haus juara, ditambah tadi pemain-pemain yang merumput di luar negeri, itu menjadi hal yang bikin Indonesia rasanya bisa segera menghapus dahaga pecinta sepak bola Indonesia. Dan ya itu tadi, kalau memang dari sisi Indonesia mungkin ya ini adalah kesempatan untuk menata gitu ya. Dengan juara adalah modal untuk menata bahwa kita bisa nih gitu. Dan kalau untuk Vietnam kemarin di laga semifinal melawan Indonesia, kan itu kan pasti mentalitas pemain pasti akan terkuras, apalagi kehilangan satu pemain ya. Dan bolehlah dibilang kita sebut ya mereka lolos nih gitu. Tapi kembali lagi laga final, dan di laga final ini kemarin sempat juga sudah dibahas di awal-awal SEA Games bagaimana memang pemain yang dibawa ke SEA Games ini adalah pemain yang menonjol. Itu adalah pemain-pemain yang punya jam terbang di liga, di klub-klubnya di Indonesia. Dan ya kalau mereka memang masih mencuri jam terbang nih. Nah, ini udah lebih dulu nih di Thailand. Nah, itu maksud saya. Jadi ini kan pemain-pemain yang dibawa oleh si Isara ini itu adalah pemain-pemain yang memang mayoritas dari Liga 1 Thailand, sebagian dari Liga 2 Thailand. Dan itu ya yang menjadi catatan, ada dari Ratchaburi, kemudian ada dari Buriram, nah ada juga dari Konburi, dan dari Port FC, dan dari Port itu yang terasa tadi. Saya memang ini anak spesial ya. Ini masa depan Thailand ada di dia. Saya tidak mengesampingkan peran dari ya pemain yang bermain di luar negeri ya, seperti di Augsburg ada Krarom. Saya tidak mengesampingkan itu, tapi memang terasa ini akan menjadi
Ya seperti bayangan saya, ini adalah menjadi laga Indonesia versus Thailand yang lalu, di mana Terasil Dangda selalu jadi pembeda. Saya yakin Teras akan menjadi pembeda juga di sini. Dan pemain-pemain itu yang saya sebutkan tadi, hanya beberapa pemain yang kurang mendapatkan jam terbang di Liga 1. Wajar, karena Liga 1-nya Thailand ini pemain yang asingnya yang bermain di sini kualitasnya berbeda jauh dengan pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Tidak jauh amat lah gitu ya. Kalau kita bilang berbeda jauh nanti banyak yang tersinggung nih gitu. Tapi harus bisa dibedain. Liga Thailand itu harus bisa dibedain dengan Liga 1 Indonesia. Iya, tetap saja di timnas Indonesia kan juga nggak semuanya pemain Liga 2. Satu-satunya itu juga Haikal ya. Nah, kita punya Hernando, Amiruddin Bagas, Rizky Ridho, Ferrari yang jadi starter di Persija. Dewangga juga, terus Marcelino, kemudian Ramadan Sananta, Witan, Fajar Fatur Rahman, Beckham Putra bersama Persib kita tahu. Jadi nama-nama yang menghiasi kancah sepak bola Indonesia dan itu sedikit memberikan bukti kalau inilah pemain terbaik di timnas Indonesia dan rasanya mereka bisa menyaingi kapabilitas pemain-pemain Thailand. Soal mood membalik, kita belum pernah ada di situasi yang tinggalan 10 pemain, seingat saya saya koreksi kalau salah. Kemudian bisa mengubah keadaan menjadi kemenangan tanpa adu penalti. Itu sesuatu yang bikin atmosfer di dalam tim ini sungguh-sungguh, kalau ada icon di WhatsApp tuh api berkobar gitu semangatnya. Lagi membara nih gitu kan. Tapi itu lagi ya, ini harus kita catat ya. Ini adalah laga final. Dan apabila kita melihat performa Indonesia, kita memang layak memuji. Tapi saya mohon maaf bagi penggemar Indonesia nih, mohon maaf sekali. Tapi untuk bicara final ini adalah bukan tidak diperbolehkan kalau bagi saya ya, yang memang sudah menyukai bola sejak lama, tidak diperbolehkan menahan bola terlalu lama. Itu yang masih ada di Indonesia. Terlalu lama memegang bola. Ketika ada peluang seharusnya langsung diumpan, dan itu beberapa pertandingan masih ada di Indonesia. Dan itu yang saya sebut tadi. Di laga final, satu kesalahan akan selesai. Dan mampukah Indonesia membuat ataupun mampukah Indonesia bermain taktis melawan tim yang bermain taktis ini, yang solid ini, itu yang akan ditunggu. Makanya bagi saya kali ini masih Thailand ya, karena dari sisi bermain kolektivitas tim, Thailand masih menunjukkan dari awal bagaimana sisi mereka diserang, mereka nggak buru-buru, tapi melihat siapa nih yang paling berpeluang, siapa nih yang bisa memang mengontrol permainan. Mereka tahu kapan menahan bola, kapan melakukan penyerangan. Itu saya kira masih lebih dewasa Thailand. Kita lihat di pertandingan final, tapi kalau dari saya tentu Indonesia akan juara dengan segala macam cerita di belakangnya. Yang ada di depan aja nih, Thailand satu, main rapi, sesuai instruksi pelatih, insya Allah jadi juara. Sesuai instruksi pelatih, insya Allah juara ya. Tapi kita akan lihat bagaimana Thailand di sini akan mencoba mencuri gol cepat seperti melawan Vietnam kemarin. Ya, saya kira ini akan membuat laga menarik. Dan tentunya sahabat semuanya, pecinta olahraga sepak bola dan pecinta timnas Indonesia dan juga timnas Thailand, tentunya kita akan menantikan hasil apa yang akan dihasilkan di laga final besok. Karena di atas kertas tadi udah kita sebut, saya mendukung Thailand tentunya menang 1-0 atau 2-1. Dan kalau prediksi dari Mas Eko? 2-0 untuk timnas Indonesia. Waduh, itu tidak mungkin. 2-0 itu tidak mungkin. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu alasannya. Tapi bagi saya melawan Thailand ya susah. 2-0 itu susah. Dan untuk memperdalam pembahasan kita ini, kita akan langsung tanyakan kepada rekan kita, ada Abdul Majid yang akan melaporkan langsung dari Kamboja bagaimana kesiapan dari timnas Indonesia U22. Langsung saja rekan kita ada Abdul Majid. Silakan dengan laporan Anda. Bidan Sulaiman.
Tribuners dan Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Abdul Majid, jurnalis dari Tribun News yang saat ini menyampaikan langsung dari Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Stadion ini akan dipakai untuk menghelat laga atau partai final antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand di SEA Games 2023 Kamboja. Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia atau skuad Garuda Nusantara kita berhasil melaju ke partai final usai sebelumnya menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2. Sementara Thailand melaju ke partai final usai sebelumnya mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Dan seperti diketahui pula bahwa usai laga pelatih dari Timnas Indonesia U22 Coach Indra Safri mengaku sangat bersyukur atas kemenangan ini, dan ia juga melihat harus adanya evaluasi kemudian untuk di partai final menghadapi Thailand. Sementara untuk mengenai pertandingan melawan Vietnam sendiri, Coach Indra Safri melihat bahwa Vietnam mempunyai gaya permainan yang berbeda. Pasalnya Vietnam kali ini ditangani oleh pelatih yang baru, bukan seperti Pak Hang Seo, dan Coach Indra pun menyebut bahwa permainan Vietnam agak smooth sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh permainan Timnas Indonesia. Dan untung saja di menit terakhir Indonesia bisa mengubah kedudukan yang tadinya sudah bermain 10 orang, skor 2-2, dan di akhir di babak waktu ekstra tambahan bisa memasukkan gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan skor 3-2. Perjalanan skuad Garuda Nusantara di SEA Games 2023 Kamboja ini terbilang sangat apik, mengingat di fase grup Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil menuntaskan atau menyapu bersih kemenangan fase grup A dengan mengemas 4 kali kemenangan, yaitu mengalahkan Filipina, kemudian mengalahkan Myanmar, Timur Leste, dan terakhir mengalahkan tuan rumah Kamboja 2-1. Sementara lawan lainnya Thailand juga belum terkalahkan, hanya imbang 1-1 dengan Vietnam di akhir fase grup B. Dan setelah pertandingan menghadapi Vietnam, Coach Indra Safri menilai bahwa skuad Indonesia memang harus ada perubahan, mengingat Pratama Arhan, bek kiri dari Timnas Indonesia, harus menerima kartu merah. Artinya Pratama Arhan tidak akan bisa bermain pada partai final, dan Coach Indra tidak berpikir rumit soal absennya Pratama Arhan. Ia pun akan menggantikan Pratama Arhan dengan Haikal. Dan Indra Safri mengatakan bahwa tidak ada membeda-bedakan pemain, dan untuk partai final besok kemungkinan juga ada perubahan taktikal, mengingat lawan mainnya itu Thailand, merupakan raja dari Asia Tenggara sendiri. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua INOSI Raja Sabta Oktohari juga sebelum laga menghadapi Vietnam dan sesudah laga menghadapi Vietnam juga terus mensupport dan mendukung perjuangan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bisa menembus atau bisa meraih medali emas. Akan tapi Ketum PSSI Pak Erick Thohir tidak ingin memberikan pressure kepada mereka agar mereka bisa bermain lebih lepas. Besok di stadion ini kemungkinan akan dihadiri atau mayoritas dihadiri oleh supporter Thailand, mengingat lokasi atau geografi Thailand dengan Kamboja berbatasan, sama halnya seperti Vietnam kemarin yang mayoritas hampir memenuhi dari stadion Olimpiade ini. Sementara akan tapi supporter dari Timnas Indonesia tidak juga sedikit. Seperti diketahui, ini merupakan laga atau pertemuan keempat antara Indonesia dengan Thailand di partai final, di mana sebelumnya Indonesia tahun 1991 berhasil mengalahkan Thailand, akhirnya mendapatkan medali emas, dan itu merupakan medali emas terakhir yang didapatkan Timnas Indonesia di cabang olahraga sepak bola. Dan kemudian di tahun 1997 Indonesia harus kalah dari Thailand, dan 2013 di Myanmar Indonesia juga harus kalah 1-0 dengan Thailand di partai final. Dan hari ini merupakan pertemuan keempat antara Indonesia dengan Thailand di partai final SEA Games, dan semoga saja di tahun ini Indonesia bisa mengulang kejayaan tahun 1991 silam, di mana Indonesia kala itu berhasil meraih medali emas. Itu saja yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Tetap dukung terus Timnas Indonesia U22
skuad Garuda Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih rekan Majid untuk laporannya dari Kamboja langsung. Semoga ini menjadi penyemangat juga bagi pendukung timnas Indonesia. Dan tentunya ini laporan Anda ini juga membuat sedikit was-was pendukung dari Thailand. Tapi kita yakin laga penentuan besok akan menjadi jawaban real di mana hasil yang akan kita tunggu-tunggu, apakah emas bisa diraih oleh Indonesia atau justru Thailand yang akan meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 hanya dari Kamboja. Terima kasih sahabat Tribun Network semuanya, dan jangan lupa saksikan, dukung terus tim dukungan Anda Indonesia maupun Thailand, dan jangan lupa tetap berdoa tentunya. Oke, sekian laporan dari saya pamit, Rafsanjani Simanjorang, dan rekan saya ada Eko Priyono. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.